Seluruh kader PSI diwajibkan posting hal positif Jokowi tiap hari di medsos. Semua kader PSI harus berani berdiri di barisan terdepan untuk menjaga kehormatan Pak Jokowi. Selama ini Pak Jokowi dikuyu-kuyu, tidak ada kader PSI yang berani berbicara. Semua takut, semua dia membeok. Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Kalau kita mengaku sebagai kader, kita mengaku Pak Jokowi sebagai panutan kita, maka kita harus berdiri di garisan terdepan untuk menjaga kehormatan beliau. Teman-teman, saya setuju nih dengan apa yang dibilang Bang Ahmad Ali ya, tentang pembelaan Partai Solidaritas Indonesia kepada Pak Jokowi. Kita lihat videonya dulu ya. Semua kader PSI harus berani berdiri di barisan terdepan untuk menjaga kehormatan Pak Jokowi. Selama ini Pak Jokowi dikuyu-kuyu, tidak ada kader PSI yang berani berbicara. Semua takut, semua dia membeok. Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Kalau kita mengaku sebagai kader, kita mengaku Pak Jokowi sebagai panutan kita, maka kita harus berdiri di garisan terdepan untuk menjaga kehormatan beliau. Oke, sudah tonton ya. Jadi itu keresahan saya juga selama ini ya, sudah terwakili dengan apa yang dibahas sama Bang Ahmad Ali ya. Jadi selama ini saya ngelihat kenapa ketika Pak Jokowi diuyu-uyu ya, tidak ada yang namanya Partai Solidaritas Indonesia di depan ya. Yang ada cuma ketika Ahmad Ali ya, Bang Ahmad Ali masuk ke dalam PSI, terlihat baru perlawanan dilakukan oleh PSI, dan Bang Ahmad Ali ya menggunakan baju PSI dalam menghadapi itu yang namanya orang menguyu-nguyu Pak Jokowi. Dan ketika influencer ya membela Pak Jokowi seperti YouTuber Nusantara, kemudian saya sendiri Rusen 98 dan lain-lain, ketika ada tuntutan hukum, ketika kami dibalik lawan oleh lawan-lawan, siapa yang membela selama ini? Ada orang PSI ya, ada Ade Armando, tapi Ade Armando apa? Memakai baju apa? PSI enggak? Ini evaluasi buat PSI. Jadi jangan ketika PSI butuh massa, butuh loyalis Pak Jokowi, baru. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Semua provinsi, saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita perlu jajaran pengurus yang militan. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-mati. Si Jokowi ngaku masih sanggup untuk keliling. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI. Masa? Saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Cius, mi apa? Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Kalau masih sanggup, kenapa nggak ke Sumatera? Di sana banyak saudara-saudara kita yang kena musibah. Butuh perhatian dari kita semua. Apa karena di sana urusannya buat kemanusiaan, jadi Jokowi nggak mau ngelihat saudara-saudara kita? Sekalinya beredar video Jokowi ke Sumatera, ternyata video lama. Apa Jokowi cuma mau datang kalau urusannya politik kekuasaan doang? Jadi kelihatan banget kalau ini orang cuma peduli sama kekuasaan dan nggak pernah peduli sama nasib rakyat. Nyesel banget gue dulu pernah jadi pendukungnya. Bagi saya, ketika kemudian itu menjadikan Pak Jokowi sebagai patron politik, maka
yang harus dilakukan adalah menjaga kehormatan Pak Jokowi. Itu yang harus dijaga Itu marwah partai. Oke. Karena dia kan kita udah Jokowi ini kan sudah harus dijaga secara utuh. Ya, Jokowi ismi gitu kan ya. Itu harus. Nah, artinya ketika 2019 2024 loyalis Pak Jokowi itu tidak Ke PSI, hal yang wajar, manusiawi. karena Pak Ali melihat PSI juga belum sebegitunya ke Pak. PSI juga bikin apa untuk Pak Jokowi? Ya. Ada nggak yang kemudian orang secara terbuka membela Pak Jokowi? Ya. PSI. Ada nggak pernah kita dengar PSI secara terbuka, secara frontal membela Pak Jokowi? Yang ada adalah para relawan yang kemudian tegas bahu-membahu, bahkan tidak segan-segan untuk berhadapan-hadapan dengan siapa saja untuk membela Pak Jokowi. Dan relawan-relawan ini adalah patriotik Pak Jokowi sejak Pak Jokowi maju sebagai gubernur, calon presiden 2014 dan 2000. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah menikmati menuntut apa-apa. Ya. Saya menyampaikan bahwa kalau kemarin ini ada kesan pembiaran dan sebagainya, itu pun kami akui. Iya. Tapi untuk mulai sekarang dan ke depan, terutama setelah saya juga mendengar pidato Ketua Harian salah satunya Pak Ahmad Ali, bahwa menyampaikan bahwa kader PSI tidak boleh diam, harus berada di garda terdepan untuk membela Pak Jokowi. Bagi kami itu hal yang luar biasa untuk bagaimana menyemangati teman-teman. Kedua, kalau PSI itu memang ke depan bukan hanya mau, pasti bercita-cita ingin jadi besar, lepas dari kondisi Pak Jokowi siapapun dimanapun, kebaikan seperti Pak Jokowi itu tokoh bangsa yang memang harus dibela. Kepada partai politik yang menyerang Pak Jokowi, ya kita lihat saja turunnya seperti apa. Kita jadi pada posisi bisa sebagai orang dalam atau orang luar, seperti apapun Pak Jokowi, kalau kita menurut kita itu baik, yang benar harus kita bela. Apalagi kita ini di garis di dalam struktural kader partai PSI. Menurut saya hukumnya wajib, Pak. Jadi head to head ya. PSI akan siap ya mewakili atau diminta atau tidak diminta, akan ada di garda terdepan dari level DPP, DPD, provinsi, kabupaten kota untuk membela Pak Jokowi. Betul. Manakala ada yang memfitnah, menyerang. Jadi dari semua tingkatan pusat sampai daerah akan siap head to head, berhadapan dengan siapapun. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Pak Jokowi dulu pas ditanya mau ngapain setelah masa jabatan sebagai presiden habis, katanya mau pulang ke Solo, mau jadi rakyat biasa. Ini paling baru berapa, setahun lah, sekarang udah siap untuk mati-matian memenangkan PSI. Emang omongan Bapak ini dari dulu selalu kebalikannya. Kalau ngomong A pasti aslinya B, ngomong C pasti ujung-ujungnya D. Geng Solo emang ngeri. Ini 2029 siap-siap aja itu. Gibran Wapres, Kaisang udah disiapin untuk jadi cawapres. Memang politik Pak Jokowi ini keren. Good luck Jokowi, semoga sukses, semoga PSI menang. Kita menangkan PSI, kita naikkan Gibran, nanti kita rubah lagi undang-undang di MK untuk Kaisang sebagai Wapres. Hidup Jokowi, hidup Jokowi.
Dan kalau sudah begini, untuk membangun yang namanya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, saya berpikir kalau 1 tahun saja belum selesai loh. Karena keadaannya masih seperti begitu loh. Lalu bagaimana? Kita hanya mau diam saja. Itu saudara-saudara kita loh, setanah air. Buktikan bahwa kalian adalah orang-orang PDI Perjuangan. Mau? Buktikan. Awas ya, kalau ibu bilang siap, siap, siap. Iya, jangan asal ngomong aja. Pergi ke sana, lihat keadaan sebenarnya. Begitu sebenar seharusnya. Kalau merasa kita sebangsa setanah air, satu warga negara bergotong royong, untuk apa kalian berkumpul di sini? Hanya karena untuk mendengarkan pidato saya, tapi setelah pulang lupa, maunya adalah mencari kenyamanan bagi diri sendiri. Awas nih. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi, saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Kader PSI sebut Pak Jokowi sebenarnya sudah penuhi syarat menjadi seorang nabi. Nggak salah baca kan saya? Pak Jokowi sudah penuhi syarat menjadi seorang napi. Bukan. Musyrik, kafir. Aku iso edan krungu berita iki. Aku bisa gila mendengarkan berita ini. Ya Allah. Yang membuat statement ini kok bisa, kader PSI, kok bisa kamu membuat statement yang menyesatkan seperti ini? Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kader PSI yang membuat statement ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Masyarakat Indonesia jangan marah ya atas statement ini. Ampunilah dia ya Allah. Mungkin dia nggak tahu, mungkin belum belajar, mungkin dia hilaf. Tipu, saya yakin ya kader PS ini saat nulis ya di status itu tipu. Dia mau ngomong napi gitu, tapi keliru nabi sebenarnya itu. Mau nulis napi itu. udah takut diteror lagi, Seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diminta menjaga kehormatan Presiden ke-7 Jokowi. Itu diungkapkan Ketua Harian PSI Ahmad Ali di Rapat Kerja Nasional Rakernas PSI. Ahmad Ali mulanya mengatakan Jokowi telah ditetapkan sebagai tokoh utama PSI. Dijadikan sebagai teladan partai, DPP telah menetapkan Pak Jokowi sebagai tokoh utama. Pak Jokowi sebagai panutan partai. Bukan semata-mata karena beliau pernah jadi presiden, tapi karena beliau teladan kita,
kata Ahmad Ali saat Rakernas PSI di Claro Hotel, Makassar, Sabtu 931/1/2026. Dia mengatakan, Jokowi akan jadi kapitalisasi figur partai, karena dianggap bisa menaikkan elektoral partai. Rakernas memandang perlu dan wajib untuk dijadikan kapitalisasi figur Jokowi sebagai bisa mampu menaikkan elektoral partai ini, ujarnya. Karenanya, dia mengimbau seluruh pengurus di seluruh tingkatan, baik Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Daerah (DPD), hingga Dewan Pengurus Cabang (DPC), memasang foto Jokowi di kantornya. Dengan cara di setiap kantor DPW, DPD, DPC, wajib memasang foto atau baliho Pak Joko Widodo, imbau Ahmad Ali. Dia menekankan pentingnya menjaga kehormatan Jokowi, baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ahmad Ali memberi gambaran, agar setidaknya tiap kader mengunggah hal positif Jokowi tiap harinya. Baik itu di media sosial. Setidak-tidaknya, setiap hari harus ada postingan positif terkait Bapak Joko Widodo. Setidaknya bisa menceritakan kembali program kerakyatan yang pernah dibuat, ucapnya. Jika itu dilakukan, Ahmad Ali mengatakan bisa menjadi referensi bagi masyarakat. Terkait zaman mana yang lebih baik di antara presiden yang pernah menjabat. Biarlah masyarakat yang memomparasi nanti, enak mana zaman ketika presiden SBY, Megawai, atau Bapak Joko Widodo, paparnya. Semua hal tersebut, kata Ahmad Ali mesti dipedomani. Ini harus dipedomani seluruh peserta, baik DPW, DPD, dan DPC. Agar kita tertib, karena selain kuat, simbol gajah itu, ada kesetiaan di situ, pungkasnya. Jokowi hadir di Rakernas PSI. Jokowi tiba di Makassar pada Jumat tanggal 30 Januari tahun 2026 malam. Dia dijadwalkan memberi pengarahan pada Rakernas PSI di Hotel Claro, Makassar, Sabtu 31/1. Arahan Jokowi nantinya menjadi momen penutup acara Rakernas PSI 2026. Kepastian kehadiran Jokowi disampaikan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama. Dian menegaskan, Jokowi akan hadir memenuhi kerinduan para kader PSI yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Hingga berita ini dibuat, Jokowi sudah bersiap-siap menaiki panggung Rakernas.